adalah diutus untuk kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Adalah untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu adalah untuk kaumnya saja gitu. Wa fi ma warada ala lisanihi, maksudnya min umuril akhirah, harus tahu juga untuk urusan akhirat mengenai azab kubur, nikmat kubur, mengenai sirat, mizan, mengenai nanti ada yaumul hisab, yaumul ba'si, ada surga neraka. Itu maksudnya wa fi ma warada ala lisani fi umuril akhirat. Kemudian supaya mengetahui masalah-masalah antara sunnah dan yang bid'ah. Tetapi dalam penjelasan kapasitas bahwa ya bid'ah itu minimal ada dua, yaitu bid'ah mahmudah dan madhmumah, bukan seperti yang dikatakan oleh Wahabi gitu ya. Sholat tarawih jamaah 30 hari itu ikut siapa? Itu tidak ada Nabi tarawih 30 hari. Nabi tarawih cuma 3 hari. Kalau ada yang ikut terus ditanya, 30 hari tarawih jamaah di masjid itu ikut siapa? Kalau ditanya, dijawab kemudian katanya ikut Rasulullah, itu sunnah, itu salah. Itu bid'ah. Sebab Nabi tarawih itu cuma 3 malam sesuai dengan hadis yang masyhur. Berarti ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah sayyi'ah. Kullu bid'atin dolalah, katanya dalilnya. Tidak semua kullun itu mempunyai arti semua. Bahwa manusia semua diciptakan atau segala sesuatu diciptakan dari air, misalnya ya. Apa dalam Al-Quran disebutkan? Siapa yang tahu? Minal ma'i, itu semua dari air. Tidak semuanya walaupun kulun gitu ya. Ada yang diciptakan dari api, malaikat. Apa namanya? Setan. Asalnya dari api, tapi sesudah jadi setan ya kalau bandel ya masuk neraka. Nggak usah ditanyakan, udah nggak apa-apa lah orang asalnya api kok dimasukkan ke api gitu. Ya kalau kayak gitu, orang itu asalnya tanah, ambil aja tanah dikepelin ini, lemparkan, sakit apa enggak itu? Pasti bilang sakit, gitu ya. Tidak semua bid'ah itu adalah sayyi'ah atau dolalah gitu ya. Tarawih dengan cara misalnya jamaah 30 hari lamanya itu ikut Sayyidina Umar. Berarti itu adalah bid'ah. Tapi namanya bid'ah hasanah yang disebutkan nikmatul bid'ah hadhihi gitu. Kuluman 'alaiha fanin, semua yang ada di atas bumi itu binasa, nah gitu ya. Tidak semuanya, Allah tidak. Kemudian malaikat-malaikat yang belum waktunya meninggal tidak gitu ya. Wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayyin gitu ya. Diciptakan atau kami ciptakan, firman Allah menjelaskan, dari air. Kullu syai'in hayyin. Segala sesuatu yang hidup. Bukan semua hanya diciptakan dari air. Tapi ada yang diciptakan dari api, setan. Ada yang diciptakan dari nur, yaitu malaikat gitu. Karena itu yang dimaksudkan ini adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu ya. Takutlah kamu membuat bid'ah dalam agama, yaitu
bid'ah atau membuat satu yang baru yang tidak sesuai dengan Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Paham ya? Membukukan Al-Quran itu tidak ada pada zaman Nabi. Yang ada dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dengan perantara Zaid bin Sabit karena dia adalah penghafal Al-Quran. Sholat tarawih bid'ah itu. Karena yang mendirikan seperti itu Sayyidina Umar. Kemudian soal adzan 2 kali dalam Jumat itu pada zaman Sayyidina Utsman. Sehingga itu semua kalau itu dikatakan sesat, tidak sesuai dengan penjelasan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikutlah kamu dengan sunnah saya dan sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga separuh 50% ikut sunnah Rasul, separuh 50% untuk sunnah sahabat. Disuruh mengikuti sunnah sahabat gitu. Itu maksudnya yang disebut bid'ah dalam penjelasan ini, bukan seperti pemahaman Wahabi. Pemahaman Wahabi mesti memaksakan karena ikut Imam Ghazali maka bodoh katanya kan. Sehingga belajar bid'ah itu enggak tamat-tamat. Bid'ah cuma satu katanya kan. Masuk neraka itu katanya kan. Terus dibandingkan dengan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka itu bid'ah. Berarti jangan ada yang mengatakan itu tidak bid'ah. Maka cuma satu bid'ah, lalu ada kemudian misalnya Imam Syafi'i mengatakan bid'ah. Mau ikut yang mana katanya? Ikut Rasulullah apa ikut Imam Syafi'i katanya? Itu kepala kau lah jawabnya gitu ya. Ya. Kalau orang Medan itu kepala kau lah katanya. Itu pertanyaan yang tidak sesuai. Tidak mungkin Imam Syafi'i dibandingkan dengan Rasulullah. Dan kemudian Imam Syafi'i itu ada menjelaskan daripada hadis-hadis Nabi gitu. Abdullah bin Bas mengatakan bid'ah itu cuma satu katanya kan. Itu kan menurut Abdullah bin Bas. Para ulama Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan seterusnya minimal bid'ah itu ada 2, mahmudah dan sayyi'ah. Sehingga nanti bisa dibagi menjadi 5 menurut Abdullah, menurut Sultanul Ulama Ibnu Abdissalam gitu. Saya ulangi lagi, apa tadi dalilnya dalam Al-Quran yang menunjukkan manusia setiap sesuatu itu adalah diciptakan dari air, apa? Gitu ya, kamu tulis itu ya. Wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayyin. Kami jadikan dari air pada semua yang hidup. Tidak semua dari air. Ada yang dari api seperti setan, ada yang dari cahaya seperti malaikat itu. Paham ya? Jangan dibodoh-bodohi gitu ya. Mana dalilnya? Malah dalilnya itu aja ya. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa semua dalil tauhid itu ada dalam Al-Quran. Dan ada di dalam hadis mutawatir. Artinya kalau kita urut satu persatu dari sifat wajib Allah, kemudian sifat wajib bagi para rasul, semuanya itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau nggak tahu ngaji, kalau nggak ngaji nggak usah banyak cerita. Udah nggak ngaji berani menyalahkan orang yang ngaji gitu. Macam mana?
itu udah parah gitu ya. Makanya ngaji pun yang sungguh-sungguh ya. Ditengok betul-betul, didengarkan, kemudian dicari, dibaca lagi gitu. Bukan terus ngaji dan nulis sudah taruh situ, taruh tas, taruh apa. Udah nggak tahu permasalahannya lagi gitu. Makanya asik nanya-nanya dengan pertanyaan yang sama gitu. Maka secara keseluruhan kesimpulannya dalam penjelasan ini bahwa ilmu-ilmu yang kamu kalau meninggalkannya itu tidak aman, kalau meninggalkan itu terjadi kehancuran, kalau kamu tidak tahu itu adalah tidak baik atau terjadi kerusakan, maka menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Yang lalu dijelaskan ilmu syariat, fardu ain, ilmu fikih yang kaitannya dengan masalah-masalah ibadah yang harus dikerjakan seperti sholat itu harus dikerjakan. Tapi kalau belum wajib dikerjakan seperti zakat itu fardu kifayah. Misalnya masalah jual beli yang kira-kira menjelaskan yang lebih sulit-sulit itu fardu kifayah. Tapi kalau yang ringan-ringan saja, karena kita sudah melakukan jual beli harus tahu, misalnya jual beli online gitu ya, jual beli kredit, nah, jual beli di mana, di supermarket, apa namanya, Indomaret, itu semua nggak pakai akad. Sedangkan hukum jual beli harus pakai akad. Saya jual, saya beli. Bagaimana itu hukumnya? Maka harus dipelajari hukum baik, hukum jual beli. Kalau tidak tahu, nggak jadi kamu jual beli itu. Yang kamu makan itu nggak sah. Makanya kalau seandainya bilang saya beli Kak, katanya, misalnya kan, misalnya saya jual gitu, orangnya ada 10, kecapean lah kasirnya. Akhirnya saya beli, saya jual gitu. Nah itu ada ilmunya, ada hukumnya gitu ya. Berarti kamu kalau belum tahu ya belum bisa lah kamu. Apalagi ilmu tasawuf wajib supaya kamu pun ikhlas. Ikhlas itu ibadah karena Allah, bukan makan nggak enak ikhlas gitu, bukan ya. Kalau bisa ya yang enak itu. Kalau nggak ada ya apa boleh buat, ada sama dimakan, nggak ada sama ditahan. Ya. Mana tahu barokahnya nanti itu terus ada lauk datang gitu ya. Iya Asmi ya. Hanya kalau saya sedang makan kayaknya beda sama kamu itu, saya merasa gitu. Udah kirimkan sana ke Azmi udah makan, sedang makan, udah tahan dulu. Setengah makan itu dapat lauk turun dari langit ya. Enak apa enggak Azmi? Enak ya. Kalau enggak enak ngapain saya kasih? Kalau ngasih orang itu yang enak-enak ya. Jangan apa namanya jam 10 itu dikasih kolak yang sisa-sisa gitu ya. Terus ditanya biasanya sama wak yang menerima, "Ucok, kamu kok tumben ngasih kolak?" Kata mama, "Daripada basi," katanya kan. Nah, itu kan menyakitkan hati gitu ya. Begitu dibilang kayak gitu, dikiranya saya tong sampah katanya kan. Gitu. Besok pagi-pagi pergi belanja cepat dia untuk membicarakan itu gitu. Siapa itu? Itu katanya kan gitu. Nah itu diantaranya tadi diatasi dengan ilmu tasawuf. Apalagi yang satu ilmu tauhid. Tahfidzul Quran, ngapal Quran itu fardu kifayah gitu. Jadi kan nggak ada di situ wajib
hafal Quran gitu. Nggak ada. Tapi orang berlomba-lomba itu. Tauhid tak dipelajari, fikih tidak, ilmu akhlak tidak, dihafal Quran nggak tahu artinya. Ya. Sehingga siap hafal, misalnya hafal betul sampai 30 juz. Kalau ada 31. Kalau ada ya. Nggak ada berarti 30. Itu bingung-bingung. Misalnya tamat SMP gitu mau ke SMA, hafal Quran macam mana ya katanya kan. Nanti ke SMA itu banyak kawan-kawannya cewek-cewek. Nah, dibawa pergi, hilang hafalannya kan. Nah, sama kawan-kawannya cewek-cewek itu. Biasanya SMA itu kan sebagian nggak pakai jilbab gitu kan. Pakai zaman dulu rok-roknya pendek. Kalau sekarang nggak tahu saya. Tambah pendek, panjang gitu ya. Saya pernah ngajar SMA itu. Banyak pengalaman saya mengajar. Masih digodai aja sama anak-anak SMA itu. Pak Ustadz belajar bahasa Arab lama katanya kan. Kira-kira 1 bulan saya minta berhenti sama. Udahlah Pak, saya nggak usah ngajar situ Pak. Banyak kali cengkoneknya coba. Terus pindah ke tempat yang lain. Ketawa orang itu. Cuman roknya segini. Gitu ya. Nanti kakinya digerak-gerakkan kayak gini di depan gurunya. Ini nantang ini kira-kira gitu. Ya Ustaz. Dan SMA gitu ya. Itu kira-kira tahun 91 mungkin. 91. Iqbal udah lahir ya. Udah SD kelas 3 Iqbal? Belum? Iqbal tahun berapa? 99. Oh, ada nampak tadi 99 keluar. Saya pikir nomor togel tadi. Oh, berarti belum tua kali kamu ya. Pikirannya aja yang tua. Jangan tua-tua pikirannya. Tadi saya khutbah Jumat, saya tahu anak-anak yang di bawah umur saya itu udah tua-tua kali saya tengok. Mungkin tahu urusan ekonomi, entah memang suka tua gitu. Saya tengok di bawah saya umurnya, karena saya tahu tahun 92 saya ketemu sampai sekarang. Saya tengok udah pada tua orang ini, saya bilang. Entah saya ini udah tua atau belum, katanya belum nampak tua. Cuma pikiran aja yang kadang tua, kadang muda. Ya. Tapi jangan kau tanya nanti dari perut ke bawah sama perut di atas. Itu pertanyaan Ustadz Munib itu ya. Ustadz umurnya berapa katanya kan? Oh yang mau tanya dari tengah ke atas apa dari tengah ke bawah katanya. Gitu dia. Ada dosen orang Aceh itu ditanya kayak gitu. Muridnya terus nggak jawab, ketawa aja. Iya Ustaz. Ya, iya kayak gitu dia kan. Jadi yang wajib fardu ain itu 3. Kalau tahfidz Al-Quran itu fardu kifayah. Cuma oleh orang Wahabi itu memang dibesar-besarkan tahfidzul Quran supaya jangan belajar fikih, jangan belajar tauhid, jangan belajar akhlak tasawuf. Karena mereka nggak suka itu. Itu cara mereka politik dalam berpendidikan. Makanya kalau mau minta sumbangan, cepat itu dikasih. Tapi kalau aslinya nggak dikasih. Jalan lubang pun biarin aja. Gitu. Mesinnya bocor pun udahlah.
Kesan sistem rusak pun tahankanlah yang ngajar. Kompromi sama siapa? Enggak ada. Wahabi itu minimal ada 2. Wahabi yang masih bagus, yang masih mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Wahabi yang kedua ini tidak mengikuti 100% pendapatnya Imam Ahmad, tapi sudah banyak mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kemudian muridnya Ibnu siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Terus ke bawah ya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ke bawah lagi yang dijadikan ulamanya Abdullah bin Bas itu tadi ya. Sama yang di Yaman siapa namanya? Yang asalnya jualan jam itu. Nasiruddin Al-Albani dan yang lain ya. Enggak mau kompromi. Kalau ustadz yang kompromi berubah menjadi Wahabi, dikasih. Sebagian ustadz ahli sunnah itu didatangi. Kalau mau berbisnis di dalam beragama, ditawari, dibawa uang 1 koper, diminta mau ikut saya, katanya kan. Kalau potongan yang uang 1 koper dilirik, ini berapa M lah ini kira-kira gitu kan. Tertarik gitu, yang bilang-bilang ya katanya kan. Kalau saya nggak tertarik 1 koper. Kalau 10 koper itu mungkin mikir-mikir saya. Ya 10 koper untuk ini 1 koper itu dikasih yang buka cabang baru itu ya. Istri dikasih uang 1 koper kan main piano dia kan. Terus 1 koper ini untuk kamu deh katanya kan. Berapa ini? Nggak tahu, mungkin ada lah entah 10 M entah berapa katanya. Jadi ini sini bang katanya kan. Terus joget dia. Alangkah nikmatnya gitu dia. Uang itu kayak gitu ya. Luar biasa itu pengaruhnya uang itu. Ya, apalagi yang mikir-mikir mau ngambil di kredit yang home kredit itu nanti nambah lagi nyetori gitu ya. Mau nggak minjem tambah uang pesta kurang misalnya kan. Mau minjem nanti nyetorinya bagaimana gitu. Udah dapat 1 koper, udah Wahabi jadilah katanya kan. Nanti taubat katanya kan. Orang diajari taubat kok katanya kan. Kalau kayak gitu nggak ada fungsinya taubat tuh katanya kan. Pinter, ulama itu harus pintar ya. Pintar. Makanya ada fungsinya taubat. Jangan semua dengan ayat yang pertama. Pasal-pasal dalam Al-Quran itu banyak. Allah mau pakai pasal yang berapa gitu ya. Kayak ahli hukum gitu ya. Ini pakai pasal yang mana ya gitu, dicari stebel ini ya. Makanya kalau famayaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu misalnya, siapa yang membunuh Islam maka neraka balasannya gitu ya. Jahannama khalidina fiha katanya. Orang Khawarij meyakini bahwa dengan ayat itu Sayyidina Ali kafir, masuk neraka. Kemudian Sayyidina Utsman kafir karena dia perang, saling bunuh-membunuh banyak yang korban. Sehingga ini kafir semua ini katanya kan.
Padahal ayat itu adalah nuzulul ayatnya itu adalah untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Kalau kayak gitu semua masuk neraka semualah. Perang di Afghanistan, perang di Iran, Irak, perang di Syria, masuk neraka semua itu katanya kan. Ada pakai ayat yang lain, ayat taubat, ya. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, kalau membunuh tapi sudah taubat kan diampuni. Nah, pakai ayat ini jangan, pakai ayat ini taubat katanya kan. Nah, terus hadisnya Ramadan ya, man shoma Ramadona gitu ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi gitu kan. Nah. Yang punya hukum itu kan Allah, kok dia menghukumi sendiri, maka salah semua. Orang Khawarij menganggap Al-Quran itu secara tekstualnya saja, tidak ditengok nuzulul ayahnya dan sebagainya. Sikandar tadi kok lama, memang suka lama dia. Paham ya? Kalau orang alim itu kadang-kadang ditanya nggak tahu gitu, itu sebenarnya tahu. Tapi kalau dijawab nanti banyak pertanyaan, ya udah. Maka la adri minal ilmi, kata tidak tahu itu bagian daripada ilmu. Gitu. Kamu jawab yang ini, mana bisa kayak gitu? Bagaimana caranya katanya kan? Dalilnya bagaimana? Ya kalau kayak itu nggak tahu caranya ya nggak usah lah jadi ulama. Cara taubat aja nggak tahu. Kalau uangnya sudah dipakai semua, orangnya udah mati bagaimana Pak katanya? Hidupkan aja. Meninggal, hidupkan. Kasih uangnya itu. Mana bisa Pak katanya kan? Berarti kamu nggak tahu caranya gitu. Diambil uangnya 100 juta. Misalnya ya. Kawannya Iqbal ya, meninggal, bukan Iqbal ya. Menuntut dia. Gimana ini ya? Udah, hidupkan kawan Iqbal itu kasih gitu. Tapi dia nggak butuh uang. Ya nanti kan saudaranya bisa gitu. Maka ada cara lain gitu ya. Itu ulama yang menentukan. Maka ilmu imamul amali. Ilmu itu pemimpinnya amal ibadah. Wa ammal ladzi yata'ayyanu farduhu, adapun hal-hal yang wajib mempelajarinya min ilmi sirri, dari ilmu rahasia yaitu ilmu tasawuf, wa ma'rifatu mawajibihi, maka mengetahui berbagai kewajibannya, wa manahihi dan larangannya, hatta yahsula, sehingga mendapatkan laka bagimu ta'zimullahi ta'ala, mengagungkan Allah ta'ala, wal ikhlasu lillahi, dan ikhlas kepada Allah karena Allah, wan niyatu, dan niat yang baik, wasalamatul amali, dan benarnya amal ibadah, wa jami'u dzalika, dan semuanya itu adalah yakti, datang atau ada, akan ada fi kitabina hadza, di kitab saya ini yaitu Minhajul Abidin, insyaallahu, jika Allah menghendaki azza wa jalla, maha agung dan mulia. Jadi yang wajib diketahui dalam ilmu tasawuf yaitu mengetahui misalnya apa yang wajib ilmu batin itu, wajib tawadu yang dilarang takabur, wajib ikhlas yang dilarang riya, wajib ridho qadar Allah yang dilarang dengki gitu. Dengki itu banyak ya. Tetangganya beli kereta baru, ini nanti mau hari raya kan banyak kereta baru gitu kan. Dia belum beli atau belum bisa beli, ditanya sana tanya sini nggak tahu jawabnya, demam dia. Karena dengki gitu. Makanya harus qanaah, menerima, biar kereta yang lama, atau walaupun nggak bisa punya kereta tapi
Yang penting Allah memberikan sehat walafiat, diberikan bisa ngaji, udah syukur alhamdulillah. Nanti bonceng-bonceng kawannya, bonceng nanti dijemput, ada yang jemput pasai misalnya kan. Kalau ada kereta kan ada yang jemput, ya. Ada hikmahnya juga. Selain itu yang nggak punya kereta itu nggak pernah kena tuntusan servis kereta gitu. Kereta siapa yang mau diservis? Kalau punya kereta, servis kereta, ganti onderdilnya, ganti bannya udah, ya, dijaga lagi, ya. Makanya yang minjem itu yang enak, ya. Minjem sana, minjem sini, kadang-kadang nggak diisi minyaknya gitu ya. Yang dipinjemi hancur. Ya. Makanya kadang-kadang anak-anak itu saya ajari, kalau yang kiranya kamu nggak setuju, bilang aja kereta nggak dipinjamkan sama siapa saja. Oh kayak gitu ya, iya, udah habis. Saya waktu bertetangga sama ada orang Aceh yang tidak baik, asik nengok-nengok aja sama kereta saya, mau keluar nengok kereta gitu. Begitu, Ustaz, mau pinjam kereta sebentar Ustaz, katanya gitu. Langsung saya jawab, kereta nggak dipinjamkan Pak, jadi kereta untuk dipakai sendiri. Oh ya Ustaz, terima kasih katakan. Udah habis, ya, nggak punya jawaban lagi dia, karena saya sudah tahu wataknya. Nanti kereta dibawa dipakai, saudaranya 3 hari baru datang gitu ya. Jadi yang wajib itu tadi, yang seperti yang saya sampaikan, qanaah wajib. Apalagi mau hari raya ini qanaah. Ada kurang-kurangnya tidak pakai baju baru. Ya udahlah alhamdulillah. Ya, baju baru alhamdulillah, nggak pakai baju orang gila gitu ya. Ya kalau pakai baju baru alhamdulillah gitu. Ya nggak usah maksa kali ya. Ambil home credit terus untuk baju baru. Maksa kali gitu, jangan ya. Wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syariati, adapun hal-hal yang menjadi wajib dalam ilmu syariat, fa kullu ma yata'ayyanu 'alaika, maka segala sesuatu yang wajib bagimu, fardhu fi'lihi, keharusan melakukannya, wajaba 'alaika ma'rifatuhu, maka wajib mengetahuinya. Lito'addiyahu, supaya kamu melaksanakannya, katoharoti, seperti bersuci, wassolati, sholat, wassomi, dan puasa. Wa amal hajju, adapun haji, wazakatun, dan zakat, wal jihadu, dan jihad, fa in ta'ayyana 'alaika, maka jika menjadi wajib atasmu farduhu, keharusannya, wajaba 'alaika ilmuhu, wajib bagi kamu itu mengetahui ilmunya, litu addiyahu, supaya kamu bisa melaksanakannya. Wa illa fala, jika belum wajib maka tidak wajib. Fahada haddu ma yalzamul abdu, dan ini batasan-batasan yang harus bagi hamba tahsiluhu, mendapatkannya, minal ilmi, dari ilmu, la mahalata, dengan pasti. Wa ta'ayyana farduhu, dan yang tentu atau wajib, yang menjadi tertentu kewajibannya, bihaitsu la budda laka min dzalik, sekiranya harus bagi kamu dari demikian itu. Ilmu syariat tadi udah saya terangkan, fikih-fikih yang kaitannya dengan ibadah yang kamu wajib melaksanakannya, misalnya toharo itu wajib. Kalau haji kamu belum sampai ke sana, ya belum wajib, ya. Zakat kamu bahas sampai pinter kali, toharo nggak tahu, ini salah. Zakat kamu tanyakan, zakat kangkung bagaimana gitu ya, zakat cengkeh bagaimana ya, zakatnya kelapa sawit bagaimana, kelapa enggak sawit misalnya ya, bagaimana, ditanyakan sama ustadznya, tapi toharo dia enggak tahu. Ini namanya mempersulit ustadz ya. Makanya ustadz itu udah banyak
permasalahan jangan dipersulit-sulit. Nanya, tapi kalau yang kira-kira apa ya usahlah ya. Kecuali memang darurat ya. Jihad itu juga belum wajib dalam arti yang perang gitu ya. Sebab kita di Indonesia ini bukan negara yang disebut tempatnya zona berjihad, tapi ini negara dakwah gitu ya. Tapi walaupun begitu jangan dibelok-belokkan arti jihad. Yang dimaksudkan di sini adalah jihad bimaknal qital fisabilillah, perang membela agama Allah. Itu. Sebab ada jihad itu yang pertama ya jihad bil qital itu tadi. Membela agama Allah, perang. Itu kalau mati syahid. Ya. Jihad bil fusak, memerangi maksiat-maksiat. Itu juga jihad secara umum. Kemaksiatan misalnya merajalela, tumbuh misalnya tempat-tempat perjudian. Jangan kamu terus ikut. Ya. Bukan ikut saja, rupanya gimana cara jadi bandar gitu ya. Ya itu yang lebih parah gitu ya. Jihadus syaiton, jihad melawan setan. Artinya bukan berarti kamu bawa pisau terus mana setan, bukan gitu. Ya ada ilmunya ya. Kemudian yang paling berat itu jihadun nafsi, jihad perang melawan hawa nafsu. Itu disebut namanya jihadul akbar. Kalau jihad qatil atau qital itu namanya jihadul asghar. Apapun yang disebut jihad qital baik namanya jihad difa'i atau jihad hujumi. Nah, jihad itu ada namanya hujumi. Hujumi itu menyerang. Ataupun difa'i itu membela diri. Di negara Indonesia ini tidak lapangannya untuk berjihad. Karena kebanyakan pun orang Islam, politik pun yang main juga orang Islam. Ya. Terus bilang jihad kita hancurkan semua. Yang mau dihancurkan juga beragama Islam. Kadang-kadang yang menghancurkan yang ikut-ikutan itu malah ibadahnya lebih rendah. Gitu. Makanya belum waktunya jihad hujumi atau jihad difa'i karena ada uzur syar'i. Indonesia ini bukan darul harbi tapi darul dakwah. Paham maksudnya? Ya. Mana siapa yang mau diperangi? Kalau dulu jelas orang Islam ikut Rasulullah. Nah, yang tidak ikut Rasulullah orang kafir jelas mau perang gitu ya. Kalau sekarang siapa yang mau diperangi? Gitu. Jadi apa namanya yang bilang jihad itu nggak ngerti maksudnya. Nggak paham dia ayat-ayat jihad itu nggak ngerti. Bagaimana sebenarnya hakikat jihad itu. Jamin nggak ngerti. Ditanya jihad difa'i, jihad hujumi pun nggak tahu. Iya sedikit lagi. Ain kulta maka jika kamu mengatakan, jika kamu menanyakan, nanya kepada saya misalnya, fahal yaftaridu maka apakah wajib alayya bagi saya an ata'allama mempelajari min ilmu tauhid ma'an kudu apa-apa yang saya dapat membatalkan dengannya jami'a milatil kufri, semua milalil kufri, semua agama-agama kekufuran. Wa uljimuhum dan saya mewajibkan atau menetapkan pada orang kufar itu hujjatal islami pada argumentasi Islam, dalil-dalil Islam. Wa ankudu dan saya bisa membatalkan dengannya jami'al bid'ah, semua bid'ah. Wa uljimuhum dan saya bisa menetapkan hujjatas sunnati, argumentasi sunnah. Fa'lam maka ketahuilah anna hadza fardhu kifayatin, bahwasanya ini yaitu mempelajari seperti itu adalah hukumnya fardu kifayah.
Yang 3 itu ada yang wajib berdoain. Wa innama yata'ayyanu 'alaika, hanya saja wajib bagimu matu sahihu bihi, apa saja yang membenarkan dengannya i'tiqadaka pada keyakinanmu fi usuluddin, pada urusan agama, yaitu pelajari saja akidah khamsin itu udah cukup. Tahu dalilnya, dalil akli, dalil nakli sikit-sikit udah cukup. La ghairu, bukan lainnya. Wa kadzalika, paham maksudnya ya? Wakadzalika, demikian pula la yata'ayyanu 'alaika, tidak wajib bagimu ma'rifatu furu'i ilmi tauhid, mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid, wa daqaiqihi, dan yang pelik-pelik atau yang lembut-lembutnya, wal ityanu 'ala jami'i masailihi, dan melaksanakan mengetahui semua masalah-masalahnya. Naam, iya, in warodat, apabila ada alaika padamu subhatun, hal-hal yang samar, hal-hal yang meragukan fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama, takhafu, yang kamu takut, antak daha, kamu menodai fi tiqodika, di dalam keyakinanmu, wa yata'ayyanu alaika, maka menjadi wajib atas kamu, khillu tilkal subhati, memecahkan hal-hal yang meragukan itu, yang samar-samar itu, bima amkana, dengan apa-apa yang memungkinkan, minal kalamil muqni'i, dari perkataan yang bisa memuaskan gitu. Mengenai ilmu tauhid yang dalam-dalam itu tidak wajib. Misalnya mengenai masalah ta'alluq, ya, ta'alluqnya sifat qudrat itu enggak wajib diketahui, ya. Ta'alluqnya sifat iradat, misalnya ta'alluqnya sifat ilmu, itu sulit. Makanya kitab-kitab dasar enggak diajarkan ta'alluq itu. Makanya kamu itu kaidahnya kullu syai'in yata'allaqu bil fulus, gitu ya kan. Iya, karena ta'alluq itu pun enggak tahu, akhirnya ditimbakkan ilmu nahwu, al jaru wal majruru muta'alliqun bil fulus, gitu ya. Yang narik dan yang ditarik adalah tergantung duitnya, gitu. Ya. Ya, kalau memang ada keraguan-raguan dalam usuluddin, kamu bisa, ya, kamu hendaknya memecahkan masalah itu dengan perkataan yang bisa memuaskan, gitu. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, hindarilah, wal mumarata, akan perbantahan, wal mujadalata, dan perdebatan. Fa inna hadaun mahdun, maka itu adalah penyakit yang murni, la dawa alahu, tidak ada obat baginya. Fahtaris minhu, maka jagalah, hindarilah darinya, juhdaka, dengan sekuatmu. Fa inna manirtadahu, maka siapa yang melakukannya. Irtada itu asalnya yang memakainya, makanya rida. Rida itu kayak gini, ini namanya rida, yang make. Bahasa Arabnya kayak si Hasan yang belajar sama orang Jakarta itu, irtada itu pakai baju gitu ya. Nah, orang-orang Wahabi itu ya. Manirtadahu, siapa yang melakukannya, lam yuflih, tidak beruntung, illa ayyadakhamadani Allahu ta'ala, kecuali Allah melimpahkannya, birahmatihi, dengan rahmatnya, walutfihi, dan kelembutannya. Adapun misalnya melalui debat, melalui perbantahan yang bisa kadang-kadang menyebabkan pertengkaran, itu dijauhi. Maka banyak perdebatan walaupun diatur dengan baik, itu pun tidak bisa menyebabkan yang kalah itu ikut yang menang. Wahabi sering kalah debat dengan ahli sunnah. Debat sama Ustadz Idrus Romli itu banyak kalah. Tapi ya tetap Wahabi gitu ya. Enggak terus ngikut gitu. Makanya sedikit berhasilnya. Tapi dengan pendekatan, kemudian dengan ilmu, kemudian misalnya doanya itu bisa.
Tapi sampai kapanpun Wahabi itu tidak akan bisa menguasai Indonesia. Jaminlah sampai kamu meninggal, cakap saya ini. Entah kamu meninggalnya lama, 3 tahun lagi, ya, atau 100 tahun lagi. Lama ya, payahlah 100 tahun lagi. Sebab sudah 100 tahun lebih Wahabi itu menjajah Indonesia, tapi ya kayak gini-gini aja. Tidak bisa, malah ya sekarang majukan duit aja. Karena dia memang orang yang apanya itu dibayari supaya mengeruhkan suasana umat Islam di Indonesia. Misalnya ziarah kubur musyrik gitu misalnya ya. Itu apa dalilnya? Orang awam pun tahu. Ziarah kubur itu berdoa gitu. Nah kalau nggak percaya ikut kalau ziarah kubur. Apa minta kuburan? Dibilang kayak gitu, diem aja dia. Tapi masih percaya, masih mengatakan ziarah kubur bid'ah gitu. Nah itu diantaranya. Paham, itu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama memang saya udah agak capek karena dari tadi jam 10 saya udah pergi. Yang kedua, si Akil tadi entah macam mana. Apa ada gangguan mak lampir. Ya. Dekat rumah katanya kalau dibilang banyak-banyak kuntilanak berarti dekat-dekat bambu-bambu itu. Di situ memang banyak kuntilanak. Kata Padil ya. Karena Padil kalau keluar nyari kuntilanak. Ya, kuntilanak yang jalannya di tanah. Kalau asli enggak jalannya di tanah, cuma gini aja. Ya. Terus ditanya si Padil misalnya, orang ganteng mau kemana? Gitu. Biasanya kayak gitu itu ngagunya gitu ya. Gitu. Nah, kalau ada kayak gitu itu pasti kuntilanak. Ya. Nah, di situ masih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.